Shalom jemaat di dalam Tuhan. Kita bersuka cita, saya bersuka cita kembali hari ini bisa ada di depan saudara-saudara semua. Walaupun minggu ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung di gereja, tetapi kita bisa ketemu di handphone saudara, di gadget saudara, dan yang terutama kita tetap ada di dalam satu hati, di dalam doa, karena kita tidak bisa dipisahkan oleh apa-apa. Kasih Kristus sudah mempersatukan kita, dan saya percaya walaupun kita tidak bertatap muka selama 1 minggu dan hari-hari ke depan ini, tetapi kasih Tuhan tetap melingkupi kita, kasih Tuhan tetap ada bersama kita. Dan yang lebih penting daripada itu, hadirat Tuhan selalu menyertai kita di rumah atau dimanapun kita berada. Saudara semua, selama 1 minggu di rumah, tentunya kita sudah nikmati 1 minggu bersama-sama keluarga, dan mungkin berat badan Anda, saudara juga mengalami kenaikan karena di rumah banyak makan, tidur, banyak makan dan tidur, sehingga berat badan kita juga mulai meningkat mungkin. Saya tahu bahwa ketika kita harus ada di rumah dalam beberapa minggu ini, mungkin ada jemaat yang merasa bosan di rumah. Karena biasanya setiap hari selalu beraktivitas di rumah, dan 1 minggu ini kita harus diam di rumah, kita mulai bosan dan kita mulai merasa gelisah. Ada juga karena anak-anak di rumah, mereka mulai banyak rewel, minta ke mall mungkin, mereka minta makan terus dan sebagainya, sehingga banyak biaya yang lebih banyak keluar di masa-masa darurat seperti ini. Saudara-saudara, apapun yang terjadi, tapi saya berpesan kita jalani dengan sukacita. Kita jalani dengan ucapan syukur. Jangan menjalani hari-harimu, walaupun hari-harimu sulit, hari-harimu berat, jangan menjalaninya dengan banyak mengeluh. Jangan banyak jengkel, jangan banyak marah-marah, tapi banyak bersyukur dan banyak dengan sukacita. Maka itu yang menjadi kekuatan kita. Saya ingin sampaikan sesuatu yang penting. Di samping kita dalam 1 minggu ke depan ini kita masih ada di rumah. Ya, mungkin keadaan di Surabaya semakin mencekam, banyak mall yang tutup hari-hari ini. Saya dengar ada beberapa mall yang tutup, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita hentikan, dan mungkin keadaan semakin mencekam. Tapi yang saya ingin sampaikan gini, kita tetap ada di rumah, jalin hubungan satu dengan yang lain dalam keluarga, supaya keharmonisan itu semakin kita rasakan. Di samping itu jangan lupa, dalam beberapa minggu ke depan ini, dalam beberapa hari ke depan, kita masih banyak di rumah, pakai waktu untuk lebih banyak berdoa. Jemaat Tuhan, pakai waktu untuk banyak berdoa. Ya. Apa yang kita mau doakan di hari-hari ini? Pertama, kita doakan agar tangan Tuhan sungguh terulur untuk Tuhan segera mengulurkan tangan untuk Indonesia khususnya, ya, untuk supaya wabah ini segera selesai dan segera berhenti, karena saya sangat yakin bagi Tuhan itu sangat mudah. Tuhan menolong kita, Tuhan menghentikan sesuatu seperti Tuhan cuma membalikkan tangan aja. Itu terlalu mudah bagi Tuhan. Tapi kita butuh berdoa. Yang kedua, kita berdoa untuk perekonomian Indonesia supaya pulih kembali. Karena hari-hari ini saya mendengar banyak orang susah, dan beberapa hari yang lalu istri saya pergi ke ATM, bertemu dengan seorang ibu yang dia tidak kenal, dan ibu itu mungkin karena terlalu sedihnya, ibu itu mungkin terlalu penuhnya hati, sehingga dia mencurahkan isi hatinya. Dia bilang kepada istri saya bahwa
uang saya di ATM sudah habis, Bu. Padahal tidak kenal, Bapak, Ibu, Saudara. Tidak kenal. Tapi mungkin karena penuhnya hati dengan ketakutan dan kekhawatiran, dia bilang, uang saya di ATM sudah habis, Bu. Kami tidak bisa punya uang lagi untuk membeli makanan. Karena saya di stop oleh bos untuk tidak lagi masuk kerja karena pekerjaan sepi dan tidak butuh karyawan, sementara di stop di rumah, tidak boleh kerja, tidak usah ke toko, tidak usah ke kantor, dan juga uang harian atau uang makan stop juga. Ya, saudara semua, kita tahu bahwa hari-hari ini banyak orang susah, semua perekonomian Indonesia begitu drop dan banyak orang berteriak di dalam kesedihannya masalah keuangan. Maka itu kita berdoa yang kedua untuk perekonomian Indonesia segera pulih. Yang ketiga kita berdoa untuk Indonesia supaya tetap aman. Tidak ada kerusuhan, tidak ada penjarahan, tidak ada hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi. Kita cukup berdoa untuk 3 hal aja. Yang pertama, supaya tangan Tuhan segera terulur untuk menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Yang kedua, supaya perekonomian Indonesia kembali pulih. Dan yang ketiga, kita berdoa supaya Indonesia tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada penjarahan, tidak ada kerusuhan apa-apa. Saudara-saudara semua, saya serukan tadi lebih banyak berdoa. Nah, lebih banyak berdoa. Sekarang dengan singkat saya akan memberikan prinsip-prinsip doa yang jitu, prinsip-prinsip doa yang sungguh itu sesuatu yang tajam. Yang pertama, ketika kita berdoa, kita harus berdoa dengan iman. Ini yang pertama. Prinsip doa yang jitu yang kita harus kerjakan, kita banyak berdoa tapi berdoa dengan iman. Bedanya berdoa dengan iman atau berdoa dengan tanpa iman itu sangat berbeda, saudara semuanya. Karena berdoa dengan iman itu bukan dengan keluh kesah. Kalau kita berdoa tanpa iman, kita akan banyak keluh kesah. Tuhan, kenapa hidupku begini? Kenapa suamiku di PHK? Kenapa kami kekurangan uang untuk makan? Kenapa terjadi begini? Itu doa yang tanpa iman dan itu doa yang tidak perlu di hadapan Tuhan. Tuhan nggak suka doa seperti itu. Kita tahu bahwa doa yang dengan iman adalah doa yang sungguh tajam. Artinya begini, kalau kita berdoa dengan iman, artinya kita berdoa, Tuhan, aku berdoa untuk Indonesia. Biar perekonomiannya cepat pulih. Aku percaya Tuhan. Tangan Tuhan segera mampu untuk melakukan hal-hal yang ajaib. Perekonomian sepi. Anak-anak Tuhan ngalami pekerjaan mereka sepi. Tapi aku percaya keluarga kami juga ngalami banyak kendala di dalam pekerjaan sehingga kami tidak punya penghasilan. Tapi aku percaya Tuhan bisa membuka tingkap-tingkap langit dengan segala keajaiban-Mu. Aku percaya Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak pernah kami pikirkan. Itu berdoa dengan iman, saudara. Jadi berdoa dengan iman, kata-katanya sesuai dengan iman kita. Iman kita ingin apa? Iman kita ingin Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Di masa sepi, di masa kering, di masa semua orang kesulitan duit, semasa pabrik-pabrik sudah tidak beroperasional, tidak melakukan operasional, karyawan-karyawan banyak yang di PHK, ternyata Tuhan itu melakukan sesuatu yang jauh dari hikmat kita. Nah, doa dengan iman adalah doa yang seperti itu. Berdoa dengan iman adalah berdoa dengan kata-kata iman. Kata-kata kekuatan dan kata-kata iman itu saya percaya itu akan kita dengar di telinga kita. Dan berita yang masuk di telinga kita itu, yang kita ucapkan itu akan membangun iman kita. Itu akan membangun iman kita. Jangan sampai salah dalam berdoa. Jangan berdoa dengan meronta-ronta. Jangan berdoa dengan menangis-nangis kesedihan. Jangan berdoa dengan sikap hati yang kecewa-kecewa dengan Tuhan dan sebagainya. Tapi doa dengan iman. Tuhan, aku berdoa untuk keluarga kami.
keluarga kami dalam perlindungan-Mu Tuhan. Aku percaya kadang anak kami harus keluar dari rumah untuk mengurus kerjaan yang penting. Tapi aku percaya Tuhan, ada darah Yesus yang melindungi anakku, melindungi suamiku, melindungi kami sekeluarga. Itu doa dengan iman. Jangan pernah lupa. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, di samping kita berdoa dengan iman, kita berdoa dengan penuh ucapan syukur. Ini doa yang tajam. Di samping yang pertama doa dengan iman, yang kedua doa dengan ucapan syukur. Artinya gini, saat kita berdoa kita belum dapat jawaban doa itu. Saat kita berdoa kita belum melihat kenyataannya. Saya pun dilatih oleh Tuhan, dilatih habis-habisan sama Tuhan. Berdoa dengan ucapan syukur. Belum mengalami sesuatu, belum ada titik terang. Tapi saya berkata begini pada Tuhan, Tuhan aku bersyukur karena waktu-Mu itu adalah waktu yang terindah. Tuhan aku bersyukur hal ini yang kami harus hadapi sangat menyakitkan, sangat memberatkan. Tapi aku percaya Tuhan ada hal-hal yang indah, ada kebaikan-kebaikan-Mu di balik semua yang kami alami. Kalau Anda, saudara semua berdoa untuk kondisi keadaan kita, kota kita hari-hari ini, ya, saudara mungkin pemasukan uang semakin sedikit, pengeluaran tetap. Bahkan tadi saya berkata, anak-anak di rumah mereka tiap hari minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Pengeluaran lebih banyak, pemasukan lebih sedikit. Menurut akal manusia, menurut perhitungan logika, maka kita akan semakin kekurangan karena pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, pemasukan. Tetapi saudara bisa berdoa dengan ucapan syukur, artinya gini, aku bersyukur Tuhan. Walaupun kami harus mengeluarkan banyak uang, lebih banyak, dan kami tidak memiliki pemasukan yang cukup. Tapi aku percaya Engkau sumber segala berkat. Aku bersyukur Tuhan, Engkau sedang mendidik kami, Engkau sedang melatih kami di masa-masa sulit ini. Ada kebaikan yang kami akan lihat, ada mujizat Tuhan yang kami akan alami, ada hal-hal yang dahsyat yang kami bisa lihat setelah ini Tuhan. Ada hikmah di balik semua masalah ini. Itu doa dengan ucapan syukur. Jangan berdoa menyalahkan Tuhan. Tuhan, katanya Engkau baik, katanya Engkau penuh kasih, katanya Engkau Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Tetapi kenapa Tuhan kami begini? Itu bukan doa dengan ucapan syukur. Itu doa dengan menuding-nuding Tuhan. Dan itu sangat tidak sopan di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita jadi orang Kristen yang lebih cerdas. Ya, jangan cuma cerdas di dalam hal duniawi, tetapi kita harus tahu, kita harus cerdas dalam hal rohani juga. Ketika kita berdoa, doalah dengan ucapan syukur. Berdoa dengan ucapan syukur akan menghilangkan segala kekecewaan kita, akan menghilangkan segala kemarahan kita, akan menghilangkan segala ketidakpuasan kita. Doa dengan ucapan syukur karena kita tahu gini, kita tahu bahwa di dalam segala keadaan kita tetap bisa menemukan kebaikan Tuhan di situ. Di dalam segala hal yang gelap, segala hal yang mencekam, menakutkan, kita masih ketemu mungkin satu hal, minimal satu hal. Itu kebaikan Tuhan. Dan itu tetap kita harus ucapkan syukur. Dan saya biarkan berkata tadi, minimal kita ketemu satu hal yang baik yang Tuhan lakukan. Dan itu minimal. Mungkin juga kita akan menemukan lebih dari satu. Dan itu merupakan alasan untuk kita mengucap syukur. Dan kalau kita sudah melihat kenyataannya, Tuhan sudah menyelesaikan masalah kita baru mengucap syukur, itu biasa. Itu orang-orang yang baru kenal Tuhan bisa seperti itu. Tetapi itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang bodoh secara rohani. Hanya orang-orang yang cerdas secara rohani, dia lakukan. Belum melihat kenyataan, tapi dia bisa bersyukur. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, prinsip doa yang jitu tadi, yang pertama harus dengan iman, yang kedua harus dengan ucapan syukur, yang ketiga harus dengan tekun dan berpengharapan. Yang ketiga, yang terakhir, dengan tekun dan berpengharapan. Saudara, kalau kita berdoa, harus dengan tekun.
Harus dengan tekun. Bukan artinya kalau kita tekun itu harus terus minta. Enggak begitu. Seolah-olah Bapak kita ini harus dirayu-rayu. Harus diangkat-angkat. Baru dia mau. Bukan. Doa dengan tekun itu bicara soal sikap hati yang tidak pernah putus asa, tidak mudah menyerah. Tekun itu bicara soal sikap hati yang tidak mudah menyerah. Punya daya juang yang tinggi, itu tekun. Jadi Tuhan inginkan kita berdoa dengan tekun tiap hari. Tidak perlu harus dengan sikap berdoa malam atau pagi. Hari-hari, tengah hari seperti ini, kita bisa berdoa, Tuhan terima kasih. Nah, ini doa dengan iman kan, terima kasih Tuhan, ada mujizat-Mu hari ini. Tuhan, aku bersyukur karena masalah ini mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Nah, ini berdoa. Dan saudara berdoa, Tuhan, aku percaya pemulihan akan segera terjadi di Indonesia, khususnya di Surabaya. Pemulihan akan terjadi dalam hal COVID-19 ini, Tuhan segera akan membunuh. Dan saudara katakan begini, darah Yesus sendiri menjadi vaksin bagi tubuh setiap kita, terutama jemaat Imamat Rajani. Itu vaksin yang tidak bisa ditemukan oleh ahli manapun di dunia. Darah Yesus itu menyembuhkan dari segala macam virus. Wow, saudara, doa dengan tekun seperti itu, doa dengan berpengharapan, artinya gini, kita tahu bahwa yang kita hadapi dalam doa ini bukan seorang manusia. Kita tahu bahwa yang kita hadapi dalam doa ini bukan seorang yang mudah berjanji, tapi lupa dengan janjinya. Bukan. Kita tahu bahwa kita sedang berhadapan dalam doa ini terhadap dengan satu pribadi, yaitu Bapa, pribadi yang sungguh kita tahu, kita mengerti kasihnya, kita mengerti kemurahan hatinya, kita mengerti bahwa Dia bukan Bapa yang bosan mendengar doa kita. Tidak. Pengharapan itu artinya gini, ketika kita berdoa, Tuhan aku percaya pasti terjadi. Itu orang yang berpengharapan. Saya mulai bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 8 bulan saya dididik oleh Tuhan untuk berdoa dengan iman, berdoa dengan mengucap syukur, berdoa dengan tekun dan berpengharapan terhadap sebuah masalah yang saya hadapi mulai dari bulan Agustus sampai bulan Maret ini. Dan saya tahu Tuhan sekarang sudah mulai melakukan sebuah tindakan. Tuhan sudah mulai melakukan sebuah gebrakan dalam kehidupan kami. Saya tahu masa 8 bulan, 7-8 bulan ini masa-masa terindah. Tuhan mengubah hidup saya. Tuhan mendidik saya. Tuhan melatih saya. Tapi akhirnya saya tahu, karena apa yang saya lakukan dalam 7-8 bulan ini, dalam berdoa dengan iman, berdoa dengan mengucap syukur, berdoa dengan tekun dan berpengharapan, itu ternyata tidak sia-sia. Ternyata di balik itu Tuhan sedang melakukan hal-hal yang ajaib dan hal-hal yang dahsyat. Haleluya. Nanti kalau kita bertatap muka di gereja, saya akan menceritakan lagi lebih banyak lagi hal-hal yang saya sudah alami dengan Tuhan, supaya saudara lebih kagum lagi dengan Tuhan, karena saudara benar-benar melihat bahwa kebesaran Tuhan itu memang nyata. Dan ketika kita dengar Tuhan itu Allah yang maha besar, itu benar-benar terbukti. Itu bukan cuma kata-kata belaka, tapi itu sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, dan kita alami dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang saudara masih takutkan hari ini? Apa yang masih saudara khawatirkan hari ini? Kalau saya mau khawatir tentang corona, saya khawatir juga. Kalau saya mau khawatir tentang kehidupan ini, saya khawatir juga. Kalau saya mau takut tentang keadaan perekonomian di Indonesia, saya takut juga. Tetapi saya sebagai manusia biasa, saya bisa takut, saya bisa khawatir, tapi saya tidak mau berlama-lama dengan kekhawatiran dan ketakutan saya. Saya tahu bahwa Tuhan segera mengangkat ketakutan saya. Dan saya punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan saya itu tidak pernah mengecewakan. Allah yang saya sembah, Tuhan yang saya layani, Yesus yang saya puja-puja setiap hari,
itu tidak pernah meninggalkan saya. Itu tidak pernah mengecewakan saya dan tidak pernah mempermalukan saya. Saat-saat gelap saya harus alami. Kita alami. Hari-hari ini Indonesia alami masa-masa gelap. Dunia alami masa-masa gelap. Tapi benar, Tuhan akan membawa kita untuk keluar dari masa-masa gelap ini. Asal kita mau berdoa dengan iman. Kita mau berdoa dengan ucapan syukur. Kita mau berdoa dengan tekun dan berpengharapan. Kita bukan berdoa dengan putus asa. Kalau kita berdoa dengan putus asa, maka kita akan nangis-nangis. Kita akan sedih, teriak-teriak seperti orang ditinggal mati kekasihnya, keluarganya mungkin. Dan kita akan berdoa dengan keluh kesah, berdoa dengan nelongso, dengan mengasihani diri. Dan itu sama sekali tidak berguna. Saudara-saudara, tetapi kita harus tahu, ada hal-hal yang indah yang Tuhan sedang mau tunjukkan di masa-masa gelap ini. Indonesia mengalami masa-masa gelap, dunia mengalami masa gelap, keluarga kita mungkin juga mengalami masa gelap. Tapi ada terang yang terus akan bersinar dan menerangi kita semuanya. Satu ayat yang kita mau baca hari ini, yaitu di 3 Yohanes ayat yang kedua. 3 Yohanes ayat yang kedua. 3 Yohanes ayat yang kedua berkata, "Saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Ini menjadi doa saya sebagai gembala, saudara. Saya selalu berdoa, tiap hari saya selalu berdoa. Dan ketika saya berdoa, saya membayangkan semua jemaat, semua umat Tuhan yang saya lagi doakan itu ada di dalam perlindungan Tuhan. Saya bukan asal berdoa dengan ucapan kata-kata saja, tapi saya membayangkan semua jemaat ratusan orang ini, Tuhan melindungi, Tuhan menjauhkan dari segala bahaya apapun yang hari-hari ini kita tahu itu sangat mencekam kita semuanya. Dan saya percaya doa saya kepada Tuhan untuk saudara-saudara sama dengan doa Yohanes untuk Gaius temannya. "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Saudara, mungkin saya tidak bisa menghubungi saudara via chatting satu persatu karena keterbatasan saya sebagai manusia. Saya tidak lagi dalam masa-masa ini bisa mengunjungi rumah-rumah saudara semuanya. Saya tidak lagi dalam masa-masa ini, dalam waktu-waktu ini saya bisa bertemu kapanpun lagi dengan melalui lunch atau dinner. Saya tidak lagi bisa dalam hari-hari ini. Kita tidak lagi bisa dalam hari-hari ini untuk bertemu tatap muka di gereja. Kita seolah-olah lose contact, tapi saya percaya kita tidak lose contact, kita tetap kontak batin kita satu dengan yang lain. Karena kita sudah dipersatukan di dalam Kristus dan ada kasih Kristus yang mengikat kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Dan saya percaya doa saya setiap hari untuk jemaat itu akan terus memberikan kekuatan kepada saudara semuanya. Doa saya kepada semua jemaat supaya semua jemaat baik-baik. Perhatikan seruan pemerintah. Jangan keluar rumah kalau itu tidak penting sekali. Lakukan di rumah, betahlah di rumah dalam hari-hari ini. Makanlah makan yang kalau bisa jangan beli makanan dari luar. Karena kita nggak tahu. Ada dokter berkata kepada saya, kalau kita beli makanan dari luar mungkin itu kita tidak tahu bagaimana kebersihannya, bagaimana kesehatan orang yang memasak itu dan sebagainya. Tapi saya percaya kalau kita mengikuti himbauan-himbauan pemerintah, seruan-seruan pemerintah, kita taat kepada pemerintah dan kita menjaga kesehatan, kita minum vitamin A, vitamin C dan vitamin E setiap hari, kita berolahraga, kena sinar matahari sedikit,
dalam berapa menit setiap pagi, kan kita makan makanan yang bergizi, kita pakai masker, kita sering cuci tangan, maka saya percaya selebihnya dari itu, kalaupun ada virus yang mau menyerang kita, Tuhan yang handle, saya percaya. Dan kita akan baik-baik. Kita akan sehat-sehat dan tidak ada satu orang pun yang terkena virus corona ini. Itu harapan saya, dan saya percaya kita minggu ini dikuatkan kembali oleh puji-pujian tadi, oleh firman Tuhan ini, dan mari kita jalani 1 minggu ke depan. Kita berdoa tentunya supaya hari Paskah di awal April, di minggu kedua bulan April, kita bisa melakukan sebuah ibadah di gereja seperti biasanya. Saya merindukan itu. Saya merasa bahwa ketika kita harus memperingati Jumat Agung dan kebangkitan Kristus hari Paskah, saya merasa saya ingin merayakan itu di gereja bersama-sama jemaat. Nah, itu yang saya minta. Itu yang saya minta supaya Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bisa lakukan itu. Mari kita berdoa dan jangan putus-putus berdoa. Doa dengan tekun dan berpengharapan. Doa dengan iman, doa dengan mengucap syukur. Mari kita berdoa, saudara-saudara semuanya. Haleluya. Tuhan, banyak doa yang kami ingin doakan Tuhan. Kami hanya berdoa beberapa hal, tapi kami percaya itu Tuhan lebih tahu daripada yang kami sebutkan dalam doa. Yang pertama, kami berdoa supaya Tuhan mengulurkan tangan atas Indonesia. Tuhan mengampuni kami bangsa Indonesia. Kami sudah menyakiti hati Tuhan. Kami sudah banyak melupakan Tuhan. Dan kami sudah banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Tuhan mengampuni, Tuhan menghapuskan kami, dan Tuhan mengulurkan tangannya untuk menyelesaikan masalah corona ini Tuhan. Kami berdoa yang kedua, biar perekonomian Indonesia saat-saat sulit ini Tuhan tetap melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib. Dan kami percaya semua jemaat-Mu dipelihara oleh Tuhan. Semua jemaat-Mu dibedakan. Tuhan, semua jemaat-Mu yang sungguh-sungguh bergantung hidup kepada Tuhan. Hidup kami dipelihara dengan cara-cara yang ajaib. Dan yang ketiga, kami berdoa biar Indonesia tetap aman Tuhan. Biar Indonesia dijauhkan dari segala kerusuhan, dari segala penjarahan dan apapun yang pernah terjadi. Tuhan menjadi pagar berapi di seluruh pulau-pulau, di seluruh desa dan semua kota dan semuanya Tuhan, kelurahan, kecamatan, kabupaten, semuanya Tuhan yang ada dan berjaga-jaga di sana. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat rusuh negara kami. Negara Republik Indonesia adalah negara yang dicintai Tuhan, bangsa yang dicintai Tuhan, dan kami mau tetap bersatu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biar hadirat Tuhan selalu ada di dalam rumah-rumah jemaat-Mu, dalam hati kami masing-masing. Kami tidak pernah jauh dari hadirat Tuhan. Justru di masa-masa sulit ini kami terus selalu alami hadirat-Mu, alami Engkau dalam hari-hari kami di rumah, dimanapun kami berada. Yang terutama kami berdoa, seluruh jemaat-Mu terlindung dan tidak ada yang terinfeksi virus ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya minggu ini hati kami disegarkan. Hari ini juga hati kami dikuatkan. Dan kami memiliki pengharapan terus kepada Tuhan yang tidak pernah akan pudar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus, kiranya berkat Allah dicurahkan dalam hidup-Mu. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan memberkati keluarga-Mu, Tuhan memberkati keuangan-Mu, dan Tuhan memberkati kesehatan tubuh-Mu. Dan semua janji Tuhan Engkau alami hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan saya percaya dalam waktu dekat melalui doa-doa kita akan bisa bertemu lagi satu dengan yang lain di rumah Tuhan.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat hari Minggu.